Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Rindu Syariah dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 75 tahun sudah Indonesia merdeka dan selalu membawa 5 sila dalam kehidupan berideologinya. Namun, apakah sila seperti ketuhanan yang Maha Esa benar-benar dijalankan? Banyak debat dan diskursus terjadi di Indonesia dewasa ini terkait dengan fakta penistaan agama, akhlak masyarakat yang semakin merosot. Dan di satu sisi, kriminalitas ulama dan moderasi Islam justru semakin diarus deraskan. Padahal kemerdekaan ini justru diperjuangkan oleh ulama dan santri serta sebagian besar kaum muslimin. Untuk itu pemirsa, mari kita bahas topik ini bersama dengan narasumber kita kali ini, Ustazah Eka Susanti Syahputri. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, baik dek. Alhamdulillah. Nah Ustazah, kita bahas terkait dengan penistaan agama yang dari dulu sampai sekarang itu senantiasa terus berulang seperti itu Ustazah. Bahkan dianggap sebagai isu yang cukup panas seperti itu yang bersifat terkait dengan politik pragmatis. Nah, bagaimana pandangan Ustazah terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh ya dek, yang akan memudahkan kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai penistaan agama, sebenarnya kasus seperti ini sudah ada gitu sejak masa kolonial Belanda atau sebelum merdeka, yaitu pada tahun 1918, di mana saat itu ada 2 orang penulis yang bernama Marto Darsono dan juga Joko Diporo. Mereka membuat sebuah artikel yang isinya itu memuat penghinaan terhadap Rasul. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kasus penistaan agama itu nggak berhenti-berhenti ya gitu. Kok kayaknya ada terus. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Jadi, karena penyebabnya itu negeri kita ini menganut sistem sekularisme gitu yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dari situ lahirlah prinsip kebebasan, bebas berbuat, bebas berbicara gitu. Dan juga efek sanksi yang diberikan itu tidak memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku penista agama ini. Jadi akhirnya bermunculan terus gitu. Nah, sebenarnya penistaan agama itu apa sih gitu ya? Yaitu sikap penentangan terhadap hal-hal yang sudah dianggap suci, seperti simbol-simbol agama, ataupun pemimpin agama, ataupun kitab suci agama. Kalau di dalam Islam itu ya masjid, bendera tauhid, kemudian Rasulullah, Al-Quran, itu merupakan ya hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam gitu. Jadi penistaan agama itu terjadi ketika ada perkataan ataupun tulisan yang isinya itu menentang ketuhanan agama yang sudah matang, yaitu melakukan perbuatan ataupun penafsiran tentang sesuatu yang sudah jelas di dalamnya. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, yang artinya jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, niscaya Allah akan menyayangi kalian, mencintai kalian, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di samping itu Allah memberikan janji gitu kepada orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap Islam ini, sebagaimana dalam Quran surah Muhammad ayat 7 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, jadi dek, jika terjadi kasus penistaan ini, umat Islam itu nggak akan tinggal diam gitu. Dan juga tidak hanya sekedar melakukan doa bersama ataupun sholawatan maupun istighosahan, nggak hanya sekedar itu. Tapi umat Islam itu akan bergerak membangun satu kekuatan bersatu untuk menuntut kepada penguasa agar pelaku penistaan terhadap agama Islam itu dihukum sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Ahok. Nah, namun ketika sudah terbentuk ini kekuatan ataupun kesatuan umat Islam yang didasarkan pada syuur Islam, ya jangan serta-merta pula dihakimi ataupun dinilai sebagai bentuk kepentingan elektoral.
Nah, dunia hari ini harus tahu gitu, bahwasanya jiwa dan energi jihad pada umat Islam itu sudah tidak terbendung lagi untuk membangkitkan dinullah. Umat Islam paham betul bumi ini milik Allah. Jadi yang harusnya tegak itu adalah dinullah gitu. Nah, di samping itu juga ya umat Islam juga harus tetap waspada pada gimmick ataupun kepentingan politik pragmatis yang ini sering terjadi pada sistem demokrasi. Nah, bagaimana agar arah perjuangan umat Islam itu tetap lurus, fokus gitu dan tidak gampang tergerus dan terbawa arus, maka di sini membutuhkan adanya peran ulama untuk senantiasa mengingatkan umat, senantiasa meluruskan umat agar terbangun kemandirian berpikir, dan dengan itu umat kita dorong untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Memang kita wajib untuk memahamkan kepada umat apa itu kemerdekaan hakiki, ya. Jadi kemerdekaan yang hakiki itu adalah merdeka dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, kalau ada seorang manusia ataupun bangsa yang dia masih dicekam rasa ketakutan terhadap manusia yang lain ataupun bangsa lain atau makhluk lain, berarti hakikatnya dia belum merdeka gitu. Nah, apakah bangsa kita saat ini sudah merdeka? Kalau kita menilai kemerdekaan itu hanya bersifat bebas dari serangan militer, iya, jawabannya gitu, sudah merdeka gitu. Tapi selama 75 tahun sudah merdeka, apakah bangsa ini sudah dapat merealisasikan tujuan kemerdekaannya sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diantaranya memajukan kesejahteraan umum. Kalau kita lihat banyak yang nggak sejahtera gitu. Bahkan ketika masa pandemi ini tingkat kemiskinan itu makin menjadi-jadi gitu. Sekitar 28 juta lebih gitu mengalami kemiskinan. Nah, kemudian gaya hidup juga sudah mengarah mengikuti ya orang-orang barat gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya negeri kita ini belum terbebas dari kemerdekaan. Dan penjajah telah mengubah gaya menjajahnya gitu ya dengan gaya baru atau yang disebut dengan new imperialisme. Nah, jadi kesimpulannya bangsa kita ini belum merdeka. Kalaupun kita katakan sudah merdeka, tapi kemerdekaannya itu semu ya. Nah, kemerdekaan yang hakiki saya katakan di awal tadi adalah mengibadahi Allah secara total sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi' khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Jadi ini perintah Allah yang menunjukkan bahwasanya kita itu harus melaksanakan Islam secara total jika kita menginginkan kemerdekaan yang hakiki gitu. Nah, jadi umat Islam itu juga jangan merasa puas ketika umat Islam sudah berjuang mewujudkan wakil presiden itu dari kalangan ulama. Nah, apakah dengan keberadaan ulama menjadi wakil presiden kita sudah bisa melaksanakan hukum Allah secara total? Kayaknya belum gitu. Nah, maka dari itu nggak cukup perjuangan umat Islam itu sampai di situ. Umat Islam itu harus berjuang, bukan hanya sekedar pergantian nakodah yang kita inginkan, tetapi pergantian kapal. Nakodah yang handal tanpa kapal yang bagus juga akan tetap karam. Dan kapal yang bagus itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi deh, jika kita ingin tuntas persoalan kita ini dalam seluruh aspek kehidupan, tidak ada pilihan lain, memang kita harus kembali kepada Islam kafah gitu dalam bingkai daulah Islam. Nah, disinilah kita membutuhkan peran para ulama dan juga mubalighah untuk menyadari betapa pentingnya peran mereka gitu untuk kembali memainkan peran dalam kancah perjuangan Islam. Nah, agar kita, bangsa kita bisa keluar dari penjajahan di segala lini. Nah, dan juga kita mengajak umat agar umat bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. Oke, jazakillah khair Ustazah atas pendapatnya dan pandangannya. Nah, demikianlah pemirsa pandangan terkait dengan penjajahan dan juga kemerdekaan yang seharusnya dan sejatinya kemerdekaan itu adalah terbebas dari segala belenggu penghambaan kepada manusia ataupun kepada hamba untuk sejatinya menghamba hanya kepada Allah dan menerapkan syariat Islam secara kafah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.